Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan tentang penerapan CMMI V2.0 untuk meningkatkan kualitas proses pengembangan software di PT Teknologi Solusi Digital. Untuk anggotanya sendiri ada saya sendiri dan Mahesa, lalu Saya Regi Purnama. Saya Rafael Akram Hendrawan. Saya Novianur Azizah. lalu yang pertama itu ada rangkuman dari perusahaannya. PT Teknologi Solusi Digital adalah perusahaan rintisan startup yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi berbasis cloud. Perusahaan ini berfokus pada solusi digital untuk manajemen proyek dan kolaborasi tim, khususnya ditujukan bagi segmen UKM dan startup yang membutuhkan efisiensi tinggi dalam koordinasi dan pengelolaan tugas. Produk utama perusahaan adalah Project Link, sebuah platform terpadu untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proyek secara real time dengan fitur komunikasi tim, pelacakan progres, dan integrasi dokumen. Profil perusahaan, nama perusahaannya PT Teknologi Solusi Digital, lini bisnisnya pengembangan software berbasis cloud, struktur tim, terdiri dari developer, QA, UI UX, manajemen proyek, dan customer service. Lalu produknya itu sendiri ada Project Link, yaitu merupakan aplikasi manajemen proyek dan kolaborasi UKM atau startup. Nah, permasalahan utamanya itu yang pertama proses pengembangan tidak terdokumentasi, lalu banyak bug yang muncul. Kemudian pengelolaan perubahan dan risiko kurang sistematis. Selanjutnya ada minim pelaporan dan monitoring. Dampaknya itu menurunkan kepuasan pelanggan dan meningkatnya biaya perbaikan. Selanjutnya ada root cause analysis. Di sini terdapat ada 5 why, yaitu mengapa banyak bug muncul setelah produk rilis. Yaitu jawabannya adalah karena pengujian atau testing tidak dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Yang keduanya terdapat mengapa pengujian tidak dilakukan menyeluruh. Jawabannya adalah karena tidak ada proses QA yang terstruktur dan dokumentasi pengujian yang standar. Yang ketiga terdapat pertanyaan yaitu mengapa tidak ada proses QA terstruktur. Jawabannya itu adalah karena tidak ada SOP atau Standard Operating Procedure yang jelas dan terdokumentasi untuk proses pengujian. Yang keempat ada mengapa tidak ada SOP yang terdokumentasi. Jawabannya adalah karena proses pengembangan secara keseluruhan tidak terdokumentasi dan tidak konsisten. Dan yang terakhir itu adalah mengapa proses pengembangan tidak terdokumentasi dan tidak konsisten karena belum diterapkannya framework manajemen proses yang sistematis seperti CMMI. Oke, selanjutnya ada CMMI V2.0 Capability Maturity Model Integration. Mengapa kita memilih framework ini? Itu karena menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk meningkatkan kematangan proses pengembangan perangkat lunak. Dan selanjutnya adalah mampu meningkatkan kualitas produk, efisiensi tim, dan mengurangi risiko kegagalan proyek. Domain utama pada framework ini adalah proses manajemen, project management, engineering, dan support. Selanjutnya ada prinsip-prinsip kunci dari CMMI V2.0. Yang pertama ada pendekatan bertahap atau maturity levels untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kedua ada fokus pada standar dan dokumentasi proses. Yang ketiga yaitu monitoring dan evaluasi secara sistematis. Dan yang keempat adalah pengelolaan risiko dan perubahan yang tersusul. Serta yang kelima yaitu adalah keterlibatan semua level organisasi dalam peningkatan kualitas. Yang selanjutnya ada implementasi framework atau key practice area dan tahapan implementasi. Yang pertama ada requirement development dan management atau RDM. Yang kedua ada technical solution. Yang ketiga ada process and product quality assurance. Yang keempat ada configuration management. Yang kelima ada verification and validation. Selanjutnya, yang pertama itu analisis kondisi awal, yaitu dengan mengidentifikasi gap proses melalui self-assessment. Yang kedua ada penyusunan standar kerja dengan membuat SOP untuk development produk, pengelolaan perubahan fitur, serta untuk dokumentasi. Yang selanjutnya ada implementasi key practice area, yaitu dengan menetapkan alur kerja dan tools yang digunakan untuk developing pada setiap tahapan. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi secara berkala dengan menerapkan pemeriksaan performa untuk mengetahui ukuran perbaikan. Yang selanjutnya ada implementasi framework. Yang pertama itu ada menggunakan Jira atau Trello, yaitu untuk manajemen backlog dan tracking perubahan. Yang selanjutnya ada menggunakan Git atau GitLab untuk mengontrol versi, proses integrasi, dan development. Yang selanjutnya ada Google Docs, yaitu untuk mengontrol versi dan dokumentasi kode atau program. Yang selanjutnya ada Google Sheets atau checklist untuk mengontrol versi dan dokumentasi kode atau program.
Yang selanjutnya ini adalah contoh SOP atau template form, yang dimana SOP proses quality assurance ini tuh berfungsi sebagai pedoman tim QA untuk mengevaluasi kesesuaian tiap proses proyek dan digunakan selama siklus proyek berlangsung. Form QA audit checklist ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mencatat dan melaporkan kesesuaian proses pengembangan terhadap SOP dan digunakan saat pelaksanaan audit sebelum perilisan dan saat evaluasi proyek bulanan. Baik, selanjutnya adalah rancangan simulasi role play yang akan kami lakukan, di mana pada kelompok kami ada 4 peran, ya, yaitu peran pertama itu developer, tugas utamanya itu mengubah dan merilis kode. Selanjutnya ada peran QA tester, tugasnya meninjau dan menguji perubahan. Peran ketiga ada klien meminta perubahan UI, dan terakhir itu ada project manager, yaitu mengelola proses dan evaluasi. Roleplay ini dilakukan dengan studi kasus di mana klien itu menginginkan update pada UI aplikasi dan menjadi sumber masalah untuk aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk alurnya itu sendiri, saya sebagai klien menghubungi Dano sebagai developer untuk mengubah UI dashboard. Kemudian developer merubah tampilan dan tidak konfirmasi kepada Novia sebagai QA tester. Nah, selanjutnya Regi sebagai klien mengeluh karena adanya error. Nah, selanjutnya Rafael sebagai eh, developer, project manager mengevaluasi seluruh kegiatan tim. Nah, kemudian Rafael meminta seluruh tim harus mengikuti SOP di mana Novia membuat template QA dan Danu mengisi formulir permintaan update, dan Rafael untuk menyetujui rilisan tersebut. Dan klien kemudian diberi kabar bahwa error tersebut telah diperbaiki. Dan terakhir, Rafael memberitahukan kepada tim bahwa SOP-nya baru diberlakukan berdasarkan CMMI versi 2. Nah, ini merupakan dokumentasi dari kegiatan roleplay yang kami lakukan, di mana Novias sebagai QA, Rafael sebagai project manager, Regi sebagai klien, dan Danu sebagai tim developer. Kemudian untuk dokumentasi roleplay tersebut, di sini seperti yang sudah disebutkan tadi, masing-masing kelompok mendapatkan perannya masing-masing. Nah, evaluasi dan juga refleksi, apa yang berhasil. Nah, simulasi berjalan lancar dan sesuai alur SOP Quality Assurance. Kemudian seluruh anggota dapat menjelaskan perannya dan kaitannya dengan artefak CMMI, yaitu SOP, checklist, defect, dan defect log. Selanjutnya, untuk formulir audit QA dan defect log digunakan dengan efektif dan membantu tim mengidentifikasi ketidaksesuaian proses. Yang terakhir, peserta memahami pentingnya review internal dan tracking dalam peningkatan mutu perangkat lunak. Kemudian, apa tantangan implementasi dari framework tersebut? Pertama, itu beberapa SOP awalnya masih tumpang tindih. Kemudian, awalnya belum semua peran memahami fungsi QA. Dan terakhir, waktu simulasinya terbatas. Kemudian insight yang diperoleh dari ini adalah pertama, implementasi CMMI bukan hanya sekedar dokumentasi, namun juga soal perubahan budaya kerja berbasis proses. Nah, selanjutnya untuk form dan SOP yang konsisten sangat membantu menjaga mutu meskipun timnya itu berbeda-beda. Terakhir, audit internal dan penggunaan metrik defect merupakan kunci untuk continuous improvement. Nah, selanjutnya ini merupakan infografis yang kami buat terkait dengan penerapan CMMI untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, selanjutnya untuk rencana peningkatan lanjutannya untuk continuous improvement, pertama itu evaluasi proses secara berkala, pelaporan dan analisis metrik proses, feedback tim dan pelanggan, dan terakhir peningkatan kompetensi karyawan. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan ke depannya jika framework yang diimplementasikan lebih luas? Nah, yaitu penerapan ke unit non-teknis, standarisasi proses organisasi, dan terakhir peningkatan dari level maturity-nya. Jadi kesimpulannya itu adalah ada 3 bagian, yaitu ada aspek, before
implementasi sebelum implementasi CMMI dan setelah implementasi CMMI V2. Yang pertama dalam aspek dokumentasi proses, sebelumnya itu tidak ada dokumentasi standar atau proses tidak konsisten. Nah, setelah implementasi tersedia SOP, template, dan proses baku yang diikuti semua tim. Kedua, itu ada aspek kontrol perubahan, di mana sebelum mengimplementasikan CMMI, perubahan dilakukan mendadak dan tanpa pertimbangan. Dan setelah implementasi, semua perubahan harus melalui prosedur resmi dan terdokumentasi. Yang ketiga, ada aspek kualitas produk, di mana sebelum CMMI, sebelum diimplementasikan, terdapat banyak bug yang muncul pasca rilis, dan setelah diimplementasikan framework tersebut, QA dilakukan di setiap tahapan, validasi dan verifikasi lebih ketat. Dan pada aspek selanjutnya yaitu efisiensi tim, sebelum diimplementasikan, kerja tim tidak sinkron dan sering tumpang tindih. Setelah implementasi, setiap anggota memahami peran dan proses kerja, terus lebih efisien dan juga koordinatif. Selanjutnya ada aspek kepuasan pelanggan, di mana sebelum implementasi terdapat banyak keluhan dan juga reputasi menurun. Setelah itu produk lebih stabil, komunikasi lebih baik, dan kepercayaan pelanggan pun meningkat. Dan yang terakhir ada aspek biaya dan waktu. Sebelum implementasi CMMI memiliki biaya tinggi karena perbaikan berulang dan waktu pengembangan yang molor. Setelah implementasi CMMI terdapat biaya lebih efisien karena pencegahan masalah telah dilakukan sejak awal. Eh, dan referensi yang kami gunakan itu berdasarkan dari CMMI Institute pada tahun 2018 dan juga sama overview dan juga quick reference guide. Oke, sekian dan terima kasih dari kami untuk eh, Roleplay. video role-play-nya akan kami berikan setelah ini. Terima kasih. Halo, Pak Danu. Saya mau minta bantuan. Banyak pengguna yang ngeluh ke saya soal tampilan dashboardnya, terutama pas dibuka di HP. Ini nih bagian tombol tambah proyek dan unduh laporannya itu kayaknya susah ditemukan. Bisa bikin lebih simpel dan responsif nggak? Siap Mas Regi, saya bisa langsung ubah tampilannya dan push langsung ke staging. Oke, tapi pastikan tampilannya tetap jelas dan fungsionalnya ya. UI udah saya ubah, tombol-tombolnya saya geser ke bagian atas. Sekarang tampilannya lebih ringan. Loh, ini kok tombol explore-nya malah hilang sih? Layoutnya juga kacau kalau di HP iPhone. Ini kenapa ya diubah tanpa dicek dulu sih? Mas Danu, saya lihat kamu kemarin langsung push update ke server ya, tanpa review dari QA. Iya Pak, kemarin saya kira itu minor, jadi saya push langsung dan deploy langsung. Loh, saya bahkan nggak tahu kalau mode UI diubah. Masalahnya sekarang fitur lain itu ikut kena. Oke, sekarang kita rollback dulu ke versi sebelumnya. Danu, isi form permintaan perubahan ya. Selanjutnya untuk Novia siapkan checklist regresi. Terus kita jalanin semuanya sesuai prosedur SOP, oke? Baik Pak, saya akan segera melakukan rollback dan akan melengkapi formnya. Saya juga buat checklist pengujian ulang. Kita pastikan tidak ada fitur lain yang terdampak. Oke, terima kasih. Nah, gini dong. Sekarang kan tampilannya udah rapi, tombolnya jelas dan gak ada error lagi. Terima kasih semuanya. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Iya ya, ini pelajaran buat kita semua bahwa SOP itu bukan hanya sekedar untuk formalitas, tapi untuk menjaga kualitas dari aplikasi yang kita buat. Siap, saya paham sekarang Pak, kita harus disiplin ikuti prosedur supaya hasilnya agak merugikan tim dan klien.